Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam. Salawat beriring salam kepada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan mengenai dinamika kebijakan pendidikan agama Islam di Indonesia. Dinamika pendidikan agama Islam di Indonesia terbagi menjadi 3 fase, yaitu era klasik, era reformasi, dan orde baru. Pada era klasik, pendidikan Islam itu berawal dari masjid, sehingga menurut Nasr, awalnya pengajaran Islam dilaksanakan di masjid, sehingga pada dekade ini lembaga pengajaran sebagian besar tidak dapat dipisahkan dari masjid. Kemudian memasuki era orde lama, pendidikan agama Islam menjadi bahan pelajaran opsional. Kenapa? Yang pertama, karena pendidikan agama masuk ke dalam kurikulum pendidikan. Yang kedua, karena paradigma Nasakom. Dan yang ketiga adalah kebebasan memilih. Maksud dari pendidikan agama masuk kurikulum yaitu pada tahun 1945 pendidikan agama Islam mulai dimasukkan dalam kurikulum formal SMP. Namun sifatnya masih opsional. Maksudnya adalah sekolah boleh memasukkan kurikulum pendidikan agama atau tidak ke dalam sistemnya. Selanjutnya, pada orde lama pendidikan agama Islam itu lahir dari paradigma ideologi Nasakom, yang berarti perpaduan antara nasionalis, umat beragama, dan komunis. Pendidikan agama Islam pada era ini maksudnya itu masih dikontrol oleh paradigma Nasakom ini. Dan yang terakhir yaitu kebebasan memilih. Kebebasan memilih di sini memiliki arti pendidikan agama Islam meskipun sudah masuk pada kurikulum, tetapi pemerintah memberikan kebebasan kepada siswa apakah mereka memilih untuk mengikuti pelajaran tersebut atau tidak. Pada era reformasi, transformasi kebijakan pendidikan agama Islam sudah mengalami kemajuan pesat, diantaranya yaitu desentralisasi, penguatan kurikulum, dan peningkatan kualitas guru. Memasuki era orde baru, pendidikan agama Islam wajib. Yang pertama, wajib dari sekolah dasar hingga perguruan tinggi sebagai upaya pemerintah untuk memperkuat moral dan spiritual komunitas muslim di Indonesia. Yang kedua, adanya penyetaraan madrasah, dan yang ketiga, keterbatasan otonomi. Pada masa kebijakan orde baru ini, pendidikan agama Islam memiliki dampak yang signifikan. Yang pertama yaitu peningkatan akses. Kebijakan peningkatan akses pendidikan ini meningkatkan jumlah institusi pendidikan Islam dan membuat pendidikan lebih mudah diakses oleh masyarakat muslim. Dan yang kedua yaitu kualitas dipertanyakan. Kualitas pendidikan sering dipertanyakan karena fokus dari tenaga pendidik adalah hanya kepada kepatuhan terhadap kebijakan pemerintah. Yang terakhir yaitu kesimpulan bahwa dinamika pendidikan agama Islam mengalami perubahan yang signifikan, yang mana perubahan itu terbagi menjadi 3 periode besar, yaitu orde lama, orde baru, dan reformasi. Sehingga era reformasi menjadi pusat perubahan besar dengan desentralisasi pendidikan, memberi otonom lebih kepada pemerintah daerah dalam mengelola pendidikan agama Islam. Demikian pembelajaran kita pada hari ini. Terlebih terkurang saya mohon maaf. Sa akhiri nun wal qalami wa ma